Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rumah Satwa Channel, masih bareng gue Ridwan. Nah, tadi gue nggak sengaja buka komen, terus ada yang komen di video gue sebelumnya. Eh, Kalau nggak salah dia komen begini nih. Eh, Ketika malam tahun baru atau malam hari raya yang lain gitu kan, biasanya kan rame rame petasan segala macam ya. Itu gimana cara mengatasinya? Apakah murai batu saat produksi atau saat mengeram itu nggak terganggu? Gimana caranya? Yang seperti gue bilang di konten gue sebelumnya ya, caranya ya sama aja, kita biasakan. Tapi kan nggak mungkin dong kita biasakan, nanti bakalan ada pertanyaan seperti itu. Tapi nggak mungkin kita biasakan tiap hari kita masang petasan atau bunyikan petasan, nyalakan petasan, atau tiap minggu menyalakan petasan, ya nggak mungkin. Itu memang ada di hari-hari tertentu, ada di momen-momen tertentu yang memang uh, sudah menjadi tradisi kali ya, di malam-malam kayak tahun baru atau malam-malam seperti menyambut hari raya Idul Fitri, menyambut datangnya Ramadan, terus juga Natal. Itu mungkin sudah menjadi tradisi. Di malam-malam itu akan uh, jauh lebih ramai atau jauh lebih berisik daripada hari-hari atau malam-malam biasanya. Jadi maksud gua membiasakan murai dengan kondisi bising itu ya nggak harus uh, dengan suara atau nggak harus dengan dikagetin, enggak. Kita cukup membiasakan si murai itu ketika kita beraktivitas di dekat kandangnya, beraktivitas apapun itu tanpa rasa takut. Kayak misalkan kita lagi nyapu, kadang kan ada murai yang ngelihat sapu itu takut. Ya nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Jangan sampai si sapu itu terus membuat dia takut. Oke, dia takut sapu tapi dia terbiasa melihat sapu, itu loh yang gue maksud. Dia tetap takut tapi dia terbiasa melihat sapu, dan nanti gue percaya murai atau hewan apapun itu akan mempunyai insting. Oh, sapu ini menakutkan tapi tidak berbahaya. Jadi insting dia akan berkembang dengan sendirinya, nggak perlu kita ajarin. Yang mesti kita tahu atau yang mesti kita ajarkan itu adalah kebiasaan dengan aktivitas-aktivitas manusia pada umumnya, atau yang tidak umum seperti ya menyalakan petasan di malam-malam tertentu itu ya. Itu kan nggak umum. Kalau umum itu dia mungkin biasa melihat atau biasa mendengar hampir setiap hari, itu umum. Tapi untuk petasan dan yang lainnya itu bukan hal yang umum ya buat murai batu. Buat manusia pun sebenarnya bukan hal yang umum, karena memang menyalakan petasan itu memang ada momen-momen tertentu. Jadi ya kita nggak perlu takut. Toh kalau burung kondisi mengeram atau kondisi sedang produksi atau sedang apapun itu, nggak ada masalah dengan kondisi dia kaget dadakan tiba-tiba, nggak ada masalah. Yang penting nggak terus-terusan dikagetin. Yang jadi masalah itu sebenarnya tiap hari kita kagetin, itu akan jadi masalah. Kalau misalkan momen-momen tertentu itu kan ya paling cuman berapa menit ya kan. Kayak misalkan di malam tahun baru, malam Natal, malam raya Idul Fitri, terus juga menyambut Ramadan, pawai obor segala macam, itu kan lewat rumah kita nggak ada 1 jam, nggak ada setengah jam ya pak, paling cuma 5 menit, 6 menit sampai 10 menit paling lama, karena dia kan hanya lewat aja. Begitupun petasan di malam tahun baru paling lama itu terdengar cuma setengah jam. Gue berani meyakinkan pada kalian nih yang mungkin nanti akan nonton video gue yang saat ini, paling lama terdengar petasan di malam tahun baru itu hanya setengah jam. Itu pun nggak dekat,
yang dekat-dekat dari rumah kita atau dari posisi kita ya paling cuma beberapa menit aja. Sisanya saut-sautan dari tempat lain yang mungkin 1 kilo lebih jauh dari rumah kita, 1 kilo jaraknya dari rumah kita, atau beberapa kilo atau beberapa ratus meter, itu nggak terlalu mengganggu sih menurut gue ya. Karena balik lagi, kondisi malam tahun baru itu kan malam, udah malam, itu udah namanya pergantian tahun itu di tengah malam. Tentunya si burung murai itu udah pules tidur, tapi bukan berarti dia tidak mendengar ya. Dia pules tapi dia mendengar. Nah, saran dari gua pada malam-malam tertentu itu yang mungkin kalian kan pasti udah pada tahu ya, di malam-malam apa yang biasanya dirayakan sama masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia lah. Ya kayak malam tahun baru ya, malam yang tadi gue sebutin. Itu biasakan ketika malam-malam menjelang malam itu kondisi kandang terang. Kondisi kandang terang atau minimal remang-remang lah, jadi nggak terlalu gelap. Jadi ketika si murai kaget atau hewan-hewan yang ada di tempat kalian kaget, begitu langsung buka mata, dia tahu apa yang dia lihat. Jadi dia kaget, dan begitu dia membuka mata dia tahu, oh ini hanya mengagetkan. Insting itu tetap ada di hewan. Dia nggak punya pikiran tapi instingnya kuat. Dia lebih kuat dari manusia, dan gue yakin itu. Kita manusia bisa berpikir tapi tidak memiliki insting setajam hewan yang tidak diberikan kemampuan untuk berpikir jauh lebih baik ketimbang manusia ya. Jadi gue percaya hewan-hewan itu dia ketika kaget dan dia melihat atau dia bisa melihat di sekelilingnya tidak ada gangguan, ya udah dia sebatas kaget, tidak akan stres. Dan itu yang udah gue amatin selama bertahun-tahun gue memelihara hewan ya, nggak cuma murai ya. Ketika dia kaget atau dia panik dan dia masih bisa melihat area sekitar dia, kondisinya baik-baik aja, itu aman. Itu aman. Gue bisa pastikan itu sangat aman. Paling cuman terlihat panik sedikit lah, dan itu pun akan stabil kembali setelah beberapa menit. Paling ya 5 menit 10 menit dia udah aman kembali. Ya paling kalau toh pun keadaannya dia kaget sedang digelodok, dia keluar gelodok 10 menit kemudian atau beberapa menit kemudian dia pasti akan kembali lagi kondisi malam itu. Karena insting bentar ya. Jadi biasa begini nih. Ini keadaannya malam ya. Ini malam jam 8-an. Jam 7 jam 8 lah habis isya. Biasa kalau murai-murai di sini kondisi lampu masih keadaan terang dan masih ada yang berbicara atau masih rame. Kayak begini dia nggak mau kalah, dia tetap rame juga. Jadi seperti kita balik lagi ke topik tadi ya. Ketika si burung kaget dengan kondisi si burung atau si indukan itu sedang ngerem, dia instingnya akan lebih tebal ke menjaga telur-telurnya atau si menjaga anak-anaknya. Jadi dia kaget, dia keluar gelodok. Setelah beberapa lama atau beberapa menit kemudian dia punya insting, oh telur yang gua rami, anakan yang gua rami itu harus dan sangat butuh kehangatan dari tubuh gua atau tubuh si indukannya atau tubuh si indukannya. Jadi setelah beberapa menit dia keluar dengan posisi mungkin agak kaget dan panik. Setelah dia merasa telur atau si anakan benar-benar membutuhkan kehangatannya, itu pasti akan kembali lagi ke gelodok. Dia kembali ngerem lagi, kembali melindungi telur-telurnya lagi, atau kembali melindungi anak-anakannya lagi. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Toh kalaupun dibuang, atau kita kan menghindari itu ya, kalaupun dibuang, ya anggap aja lah itu bukan rezeki. Karena memang salah satu resiko beternak itu adalah kegagalan.
Jadi jangan takut dengan kegagalan. Kalau cuma gagal sekali, ya udah, masih ada hari-hari berikutnya, masih ada di periode berikutnya. Murai murai produksi itu ketika buang anak atau buang telur, nggak lama lagi dia akan bertelur kembali, akan mempunyai anakan atau cindilan kembali. Yang penting satu, perawatan tidak dirubah, terus pola perawatannya konsisten, dari pakan, dari kebersihan air dan kebersihan kandang atau alasnya itu konsisten. Kalau kalian rajin bersihkan, terus rajin bersihkan. Tapi kalau kalian lebih cuek, iya nggak apa-apa, terusin aja cuek selama si murai itu nyaman dengan kondisi kandang dan dengan kondisi perawatan dari ownernya, ya jalankan. Gua pun di sini jarang kok bersihin alas. Paling gua rutin cuman bersihin tempat pakannya, baknya itu, terus juga ganti air di kolamnya, karena kan sekarang gue udah pakai metode kolam. Di ujung di pojok sana ya, gue udah pakai metode kolam. Coba mudah-mudahan kelihatannya. Nah itu di pojok sana itu kolam, gue bikin nyambung paralel dari ujung ke ujung. Jadi kolamnya itu dari ujung kandang 1 sampai kandang ujung 5 itu nyambung, dibikin saluran ya paralel gitulah. Terus pembuangan hanya 1 dan tempat masuk air hanya 1. Itu lebih simpel menurut gua. Tapi juga ada beberapa kelemahannya, ya nanti akan gua bahas mungkin di lain video. Untuk video saat ini ya mungkin segitu dulu. Jadi jangan takut dengan kebisingan atau momen-momen tertentu yang memang menimbulkan kebisingan, terus mungkin akan menyebabkan stres dan panik pada hewan. Tapi semua semua resiko itu harus kita tanggung. Semua resiko itu ada penyebab, ada akibatnya. Semua momen itu bisa kita hindari dan bisa kita dapatkan. Jadi jangan takut sama momen-momen yang belum kita hadapi. Mungkin segitu dulu video gua di konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang nonton, dan gue sangat berterima kasih kalau kalian mau membantu channel ini berkembang dengan cara mungkin subscribe, komen gue harus bahas apa lagi di video berikutnya, karena ini salah satu alasan gue juga kenapa nggak ngonten-ngonten selain gue lagi sibuk. Sebenarnya menyibukkan diri sih, bukan sibuk ya. Gue lagi fokus ke toko yang baru gue bangun, dan gue juga sebenarnya bingung mau ngonten apa. Jadi ya boleh di komen, dikasih masukan gue ke depannya untuk konten-konten berikutnya harus bahas apa. Terus juga jangan lupa kalau bisa ya, kalau kalian gak keberatan, jika kalian menurut video ini bermanfaat atau video-video gue sebelumnya bermanfaat, boleh di-share biar membantu banyak orang lagi. Mungkin bisa mengurangi kebingungan orang-orang banyak tentang perawatan atau berkembangbiakan hewan-hewan yang udah pernah gue bahas ya tentunya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.